بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yasma'. Allahumma aslih anfusana wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tempat yang baik, tempat yang dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari niat kita yang ikhlas karena Allah, langkah kaki kita tidak sia-sia. Dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah pun memberikan ketenangan kepada kita, as-sakinah. Allah mengirimkan para malaikatnya untuk menaungi kita, dicurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga amal-amal kebaikan kita dan bahkan nama-nama kita disebutkan di sisi Allah di hadapan para malaikat yang mulia kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Dan marilah kita jadikan diri kita selaku umat dan cinta kepada Rasulullah dan juga cinta kepada para keluarganya dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perbiasakanlah dengan bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua juga mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah tema kita pada hari menjelang siang ini ya, tidak asing buat kita kalau kita berbicara tentang sirah, tapi ini lebih fokus kepada salah satu ummahat minal mu'minin, ummahatul mu'minin, Ummahatul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang pertama. Istri yang pertama Rasulullah, istri yang paling dicintai, disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bagian daripada gambaran cintanya kita kepada Khadijah, dan perlu kita memuliakan dan mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innali kad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku, telah menganugerahkan atasku cinta kepada Khadijah. Maka Imam Nawawi rahimahullah, ibu-ibu, Imam Nawawi rahimahullah
beliau mengomentari hadis ini hadis sebagai isyarat bahwa kita selaku umat Rasulullah, ya, sebagai kaum muslimin dan muslimat selalu mencintai Khadijah, ya, mencintai Khadijah. Nah, alhamdulillah, ya, kalau tadi saya katakan bahwa ini tema tidak asing buat kita, tapi saya ingin melihat dari bagaimana sosok pribadi seorang muslimah. Jadi sosok pribadi seorang muslimah yang bercermin dari Khadijah. Ya, belum sebulan atau kurang lebih sebulan yang lalu dalam kajian subuh di tempat ini saya menyampaikan kepada jemaah subuh tentang membentuk keluarga muslimah bercermin kepada keluarga Rasulullah. Nah, ini lebih kita perkecil lagi, lebih khusus lagi, ya, yaitu sosok pribadi muslim atau pribadi muslimah yang bercermin kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan pelajaran ibu-ibu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak berbicara sirah yang banyak, tapi saya ingin menyimpulkan dari awal. Bahkan biasanya orang lebih dulu menceritakan sirah, sejarah, baru nanti di akhirnya mereka simpulkan, diambil kesimpulannya, ya. Tapi kalau saya sekarang ini ingin menyampaikan kepada ibu-ibu kesimpulannya dulu. Dan saya lihat dari pertama aspek atau dari sisi Khadijah bintu Khuwailid sebelum masuk Islam, ya, atau sebelum berkeluarga dengan Rasulullah SAW, bahkan sampai berkeluarga lalu kemudian bersama Rasulullah SAW dalam jalan dakwah ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sedikit saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu tentang siapa ini Khadijah, dari keturunannya, ya, dari siapa atau nasab. Khadijah bintu Khuwailid, ayahnya bernama Khuwailid ibnu Asad, ya, dari suku Quraisy, di Khuwailid ibnu Asad, yang juga kita kenal dengan kata Khuwailid ini pada Khadijah bintu Khuwailid. Ibunya Khadijah itu bernama Fatimah bintu Zaidah. Dan dari ibunya Khadijah ini sampai kakek yang ketiga, yaitu Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diurut keturunan silsilah Khadijah dari sisi ibu, dari pihak ibu, yaitu siapa? Fatimah bintu Zaidah tadi, sampai kepada Abdul Manaf. Maka Rasulullah juga, ya, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai juga kepada Abdul Manaf nanti. Nah, kesimpulan pertama yang saya dapatkan dari sirah Khadijah ini, yaitu pribadi muslimah atau seorang muslim, katakanlah seperti itu, yang memiliki kepribadian yang baik kalau tumbuh dari bi'ah yang baik. Jadi bi'ah yang baik itu, al-bi'ah at-tayyibah, sangat berpengaruh untuk munculnya pribadi-pribadi muslim yang baik. Bi'ah itu apa? Lingkungan. Dan tentunya lingkungan yang pertama apa, Bu? Keluarga. Ya, keluarga. Pada saat kajian yang saya sampaikan dari sebuah negara, Rasulullah membentuk sebuah negara. Kemudian dalam pertemuan berikut saya sampaikan bagaimana membentuk keluarga yang muslim. Nah, dan kesempatan ini saya ingin membicarakan terkait dengan pribadi. Harusnya dari pribadi, keluarga, sampai kepada sebuah masyarakat. Tapi saya dari atas, dari sebuah masyarakat, kemudian keluarga, dan sekarang adalah pribadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kesimpulan pertama,
pribadi muslim yang baik itu kalau dia tumbuh dari al-bi'ah at-thayyibah. Dari mana kita ambil dari Khadijah ini radhiyallahu anha? Ternyata orang tuanya Khadijah yaitu Khuwailid bin siapa tadi? Bin Asad. Khuwailid bin Asad ini adalah orang yang sangat dermawan, orang yang suka berbagi. Ya, walaupun kebiasaan jahiliyahnya masih ada memang. Khuwailid bin Asad ini juga dalam menyembah patung. Khuwailid bin Asad ini juga termasuk orang yang masih gemar minum minuman keras. Nah. Tapi ternyata kebiasaan buruk ini tidak diikuti oleh Khadijah. Ya, tidak diikuti oleh Khadijah. Nanti saya menyinggung sedikit. Nanti ketika Khadijah ingin menikah dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita ambil bahwa lingkungan Khadijah, ya, artinya di mana Khadijah lahir, ya, kemudian tumbuh besar dalam sebuah keluarga yang memang keluarga itu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah saling memberi, yaitu siapa? Khuwailid bin Asad ini orang yang suka membantu orang yang tidak punya, suka berinfak, dermawan orangnya. Nah, ini lingkungan yang baik. Jadi saya katakan pribadi muslim yang baik itu harus dibiasakan nilai-nilai kebaikan di dalam lingkungan itu. Jadi kalau kita dalam keluarga kita biasakanlah nilai-nilai kebaikan itu. Ya, kalau misalkan ibu-ibu meramaikan masjid, memakmurkan masjid ini, alhamdulillah dengan kajian-kajian Islam, salat wajib juga ada sebagian yang memakmurkan masjid dengan salat di sini. Ya, tapi alangkah baiknya rumah kita juga kita makmurkan dengan ibadah, terutama ibu-ibu. Ya, kalau bapak-bapak lebih dianjurkan ke masjid, tapi ibu-ibu lebih ramai ibadahnya di rumah bagusnya. Salat wajib gitu. Jadi kalau sambil mengikuti kajian bolehlah. Ini lebih bagus salatnya seorang wanita itu di rumah. Ya, pahalanya sama dengan bapak-bapak yang melakukan ibadah salat di masjid. Nah, selain salat mungkin bi'ah kebaikan yang lainnya. Lingkungan yang baik diantaranya gemar ibadah sunnah. Coba setiap malam ibu bangun, hidupkan qiyamul lail. Dan dikala anak kita melihat kondisi yang seperti itu, ini bi'ah yang baik, lingkungan yang baik. Kalau diantara subuh sampai dengan terbit fajar ibu menghidupkan rumahnya dengan tilawah Al-Quran, nah ini juga bi'ah yang baik. Anak akan mendengar dari sejak dini. Dia sudah melihat ibunya selalu gemar membaca Al-Quran. Semua nilai-nilai kebaikan yang tumbuh di dalam rumah itu, yang didapatkan oleh seorang anak, inilah menjadi sosok pribadi muslim nantinya. Dalam sebuah ungkapan, man syaba ala syai'in syaba alaih. Seorang yang sudah tumbuh dengan kebiasaan itu, dia akan tumbuh dengan kebiasaan tersebut. Jadi kalau kita sudah biasakan anak-anak kita dengan nilai-nilai kebaikan sejak dini di rumah, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita pun akan tumbuh dengan nilai kebaikan tersebut. Dan sekarang banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat saat ini. Contoh anak yang mudah menghafal Quran itu karena memang keluarganya. Ya, Ustaz, kita kan belum menghafal, gimana nih? Ya, tidak menghafal bisa dengan kaset CD Quran di mobil, diantar ke sekolah, ya, ke sini diputarkan Al-Quran, diantar ke mana lagi, Al-Azhar misalkan, diputarkan Al-Quran, ya, dijemput kembali ke rumah diputarkan Al-Quran. Ada yang saya dengar juga di rumah yang saya datangi, salah satu jemaah kita di sini. Ketika saya ke rumahnya, masuk pintu tekan tombolnya, terdengar ayat Al-Quran, subhanallah. Jadi sudah masuk rumah, assalamualaikum, kemudian dekat dengan pintunya, tidak jauh mungkin 2 meter, ada tombol gitu, ada remote yang dihidupkan, terdengarlah ayat-ayat Al-Quran. Coba ini dibiasakan. Jadi tentunya bi'ah, sekali lagi, lingkungan yang baik inilah yang akan menjadi karakter seorang anak, seorang pribadi muslim baik pun muslimah. Dan itu didapatkan oleh Khadijah.
Nah, makanya orang Arab mengatakan apa, Bu? Al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama buat anak. Bahkan sejak seorang ibu mengandung janin atau bayi yang ada di alam rahim, itu adalah sekolah yang pertama buat janin yang ada di dalam rahim tersebut. Nah, jadi ini yang pertama, Bu. Dan ini didapatkan Khadijah sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan juga dari sirah Khadijah ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khadijah bintu Khuwailid dinikahkan oleh ayahnya, dan kita ketahui bahwa sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Bu, itu Khadijah sudah mempunyai 2 suami. Jadi sebelum dengan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah sudah mempunyai 2 suami. Bukan 2 suami sekaligus. Pertama Halalah, Abu Halalah At-Tamimi, dan dia adalah seorang yang kaya memang. Meninggal. Setelah meninggal dinikahi oleh Atik ya, bin Makhzumi, atau Atik bin Aiz bin Mahzumi. Atik bin Aiz bin Mahzumi juga adalah seorang yang kaya. Setelah nikah dengan Khadijah, tidak lama kemudian meninggal juga. Subhanallah, ini mungkin rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merencanakan Khadijah ini nanti mendampingi seorang rasulnya yang akan mengembangkan dakwah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Suami yang pertama kaya, yang kedua juga kaya. Dua-duanya meninggal, otomatis kekayaan milik Khadijah. Ini tidak menjadi sebuah tujuan utama dalam pernikahan memang. Tetapi dalam hadis kan Rasulullah mengatakan seperti itu, ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'a li arba. Nikahilah wanita itu karena 4. Li maliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fazfar bidatid din taribat yadak. Nikahilah wanita itu karena 4. Nikahilah wanita karena 4. Yang satu, pertama apa? Limaliha, harta kekayaannya, Bu. Wali jamaliha, cantiknya. Wali nasabiha, keturunannya, nasabnya. Dan yang keempat adalah wali diniha, agamanya. Fazfar bidatid din, pegang kuat-kuat itu agamanya. Taribat yadak, akan membuat kamu selamat. Cukup bagi kamu. Mafhum mukhalafah, para ulama mengatakan bahwa ada pemahaman baliknya. Jadi kalau ini hadis Rasul mengatakan milih wanita, yang wanita milih laki juga boleh, seperti itu syaratnya. Jangan sampai itu syarat buat seorang laki saja, buat memilih siapa pasangan yang akan menjadi istrinya. Harus 4 itu. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya, Bu. Begitupun seorang wanita memilih pasangan akan menjadi suaminya, pendamping hidupnya, juga seorang laki yang ganteng, Bu. Jangan seperti ini kalau dipanggil, nauzubillah, anak-anak kita ini bahasa anak gitu. Ada dombel katanya, bibirnya. Jadi kalau ngonyong ditertawain, kalau mengucapkan huruf waw. Kalau kegedean, ada yang bilang mulutnya seperti ikan lele, nauzubillah. Jadi dibahasakan dengan bahasa celaan, dan ini tidak benar. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tapi yang jelas kita harus memilih yang ganteng gitu, yang baik buat kita sebagai suami kita. Kemudian yang kedua, kemudian yang kaya juga. Yang ketiga, keturunannya juga bagus. Dan yang keempat, Bapak Bu, yang kuat agamanya, yang bagus agamanya. Jadi sama,
milih istri yang dikatakan dalam hadis seperti itu, sebaliknya ingin memilih suami juga dengan syarat yang seperti itu. Dan subhanallah, kalau kita lihat ya Khadijah radhiyallahu anha yang menjadikan ya, istri suaminya, menjadikan suaminya dari dua orang yang kaya raya, kemudian meninggal, kekayaan itu dimilikinya, kemudian diusahakan sama dia. Ini merupakan salah satu kebaikan yang tadi saya katakan sebagai rekayasa Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian yang ketiga husnul ikhtiyar atau husnul khiyar. Ternyata Khadijah ini cerdas untuk memilih. Nah, ini penting. Pribadi muslimah itu harus pandai memilih. Ya, memilih yang terbaik buatnya. Kalau tadi dalam pasangan, tapi memilih ya. Ketika kita mengikuti kajian-kajian Islam yang ada di tempat ini, tentunya kita akan mendapatkan begitu banyak ilmu yang disampaikan dari pengajar yang menyampaikan materinya di sini. Baik dari sisi Al-Qur'annya dan tafsir, sisi hadis dan ilmu hadisnya, fikih dan usulul fikih misalkan, atau akhlak, ilmu-ilmu yang lain yang kita dapatkan di sini. Ibu harus cerdas, pintar memilih. Saya kaitkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Khadijah sebelum bertemu dengan Rasulullah, setelah meninggal kedua suaminya, ini harta yang banyak bagaimana? Ya kan? Harus ada orang yang menjalankannya. Nah, tentunya keterbatasan wanita, perempuan dengan kelemahan fisiknya juga tidak seperti yang laki. Maka dipilih orang yang pertama untuk memperjalankan atau melakukan perdagangan harta Khadijah ini. Siapa yang dipilih, Bu? Maisarah. Ya, dalam sejarah itu namanya Maisarah. Dan Maisarah ini ternyata orang yang jujur. Orang yang jujur. Ya, sangat dipercaya. Nah, inilah yang dipilih oleh Khadijah. Tidak sembarang orang. Mungkin kebiasaan orang Quraisy, Mekah Quraisy itu kan suka berdagang. Ya kan, kebiasaan mereka di musim dingin, asyita. Kemana mereka? Ke Yaman. Musim panas, kemana? Ke Syam. Pintar orang Arab dulu dalam menjalankan bisnis mereka. Maka Allah dalam surat Quraisy, Allah mengatakan apa? Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatasyita. Jadi perjalanan di musim syita, musim dingin, wassaib, dan di musim panas. Kebiasaan mereka di kala musim dingin berdagang kemana? Kemana? Ke Yaman. Ya, kemudian kalau di musim panas ke Syam. Itu kebiasaan orang Quraisy, banyak seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW kita kenal di umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan bisnis dagang ini dengan paman-pamannya, ya kan, Bu? Sudah bersama mereka. Nah, dari hobi atau kebiasaan dagang yang dilakukan oleh orang Quraisy, Khadijah tidak sembarang memilih. Walaupun banyak orang Arab yang suka berbisnis, ya, membawa dagangan mereka ke Yaman dan ke Syam ini, sekali lagi Khadijah tidak sembarang memilih. Jadi husnul khiyar, sebaik-baiknya dia untuk memilih. Maka dipilihlah Maisarah untuk membawa dagangannya, ya, menjalankan bisnisnya. Dan subhanallah, ya, setelah itu terkenal seorang pemuda juga, ya, terkenal seorang pemuda yang sangat jujur, yang sangat wara', yang sangat akhlak mulia, sifat-sifat yang mulia. Itulah Rasulullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dipilih oleh Khadijah. Jadi kedengaran kejujuran sebelum menikah dengan dia. Jadi di umur 25 tahun tidak salah, Khadijahnya sudah berumur 30-an tahun atau 30. Karena 25 tahun berarti Khadijah sudah berumur berapa, Bu? 40 ya.
sebelum itu ya di umur 24-an tahun lah gitu, Rasulullah sudah bekerja di Khadijah. Maka Rasulullah ketika menemani siapa? Maisarah, banyak keunikan yang dilihat oleh Maisarah. Dilihat ketika Rasulullah berjalan, ada awan yang melindungi Rasulullah SAW dari sengatan panasnya matahari. Kemudian sampai di tempat tujuan mereka, Rasulullah dengan jujurnya, dengan akhlak mulia, dengan keuntungan yang banyak juga. Bahkan Maisarah mendapatkan berita dari seorang Bahira, seorang pendeta yang bernama Pandita Bahira itu, yang menginformasikan bahwa ada ciri-ciri atau tanda kenubuhan pada baginda Rasulullah SAW. Dan hal yang seperti ini diceritakan kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah ingin supaya meminta dinikahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Tapi yang kita ambil pelajaran bahwa husnul ikhtiyar. Ini mungkin ibu-ibu mau mencari, kan susah juga sebenarnya. Mencari pembantu di rumah itu tidak gampang. Siapa yang membantu kita di rumah? Ya kan? Perlu. Saya itu pernah punya pengalaman waktu di Madinah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada cerita, tapi itu bukan terjadi di Madinah, terjadinya di Jeddah. Ya, karena memang dulu kami juga punya kesempatan di tahun terakhir itu kami berdakwah kepada para TKW dan TKI di sana. Jadi saudara kita yang bekerja di sana, para mahasiswa itu juga yang mau berdakwah kepada mereka diberi kesempatan. Lalu ada cerita salah satu kerja, kebetulan saya waktu itu berdakwah di Ha'il. Ha'il itu jauh dari Madinah, memang lebih dekat ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Nah, ada cerita katanya seorang pembantu menghadirkan patung kecil di kamar rumah. Ya, ini yang menceritakan adalah tenaga kerja kita yang di sana. Menghadirkan patung di rumah majikannya, tidak sadar dia menyuruh anaknya ini selalu menyembah patung itu. Tidak sadar bahwa ya pembantu itu menyuruh anak majikannya itu untuk menyembah patung. Nauzubillah. Maka ini penting, tidak sembarang juga kita mengambil orang yang bisa membantu kita di rumah. Imam Masjid Nabawi yang saya kenal satu yaitu Imam Ats-Tsubaiti, hafizahullah, masih sampai sekarang jadi imam di Masjid Nabawi. Pembantunya dua, ya, suami dan istri, dua-duanya orang Indonesia. Suaminya yang selalu mengantarkan dia dengan mobil, istrinya yang membantu di rumahnya. Tidak sembarang mereka memilih. Makanya beliau kenal saya itu kenapa? Ketika saya diminta untuk mengajarkan suami dan istri suaminya itu, baik di rumah dia ataupun di Masjid Nabawinya. Nah, ini kenapa? Karena mereka menginginkan bahwa yang membantu di rumah itu adalah orang-orang yang bernilai baik juga, yang mempunyai nilai-nilai kebaikan. Tidak sembarang nanti sopirnya mungkin satu saat ya sopir ini mengantarkan keluarganya, ya kan? Yang di rumah pun demikian, yang perempuan yang selalu membersihkan rumahnya juga adalah orang-orang yang bernilai baik, Bu. Maka tidak sembarang mereka memilih. Tapi ada yang mungkin sembarang memilih saja, dan mungkin itu karakter orang yang tidak benar. Sehingga kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak baik itu mungkin pribadi majikan atau orang yang ada di rumah itu orang-orang yang tidak benar juga. Walaupun dia muslim, ya, Islam, tapi nilai-nilai keislaman itu tidak dipahaminya. Tapi kalau orang yang benar seperti mereka tadi saya katakan, para imam itu mereka juga memilih yang terbaik. Itu husnul khiyar. Ini penting karena akan membentuk seorang pribadi muslim. Kalau misalkan anak tumbuh dengan kebaikan itu dari pembantunya baik, subhanallah. Ya, apalagi kalau misalkan yang pembantu yang selalu membiasakan anak-anak kita dengan kebaikan, mengingatkan mereka kalau makan ya ditegur, kalau pakai tangan kiri jangan pakai tangan kiri, Dek, ya kan? Itu kan bagus, Bu. Kalau anak kita tidak membaca basmalah, didengar oleh pembantu kita itu, tolong kalau makan baca basmalah. Ketika anak kita masuk toilet, dia mendahulukan kaki kiri, misal kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, diingatkan sama dia. Nah, kalau pembantu yang paham tentang Islam, ya, nilai-nilai kebaikan. Nah, subhanallah, ini penting, husnul khiyar, husnul khiyar. Dan itu ada pada diri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sudah 3, Bu. Nah,
Setelah itu kita masuk ke dalam setelah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali kad ruziktu hubbaha, al-mahabbah, cinta. Pribadi yang baik itu tentunya pribadi yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam dirinya rasa mahabbah. Beda hobi dengan cinta, Bu. Kalau seseorang hobinya baca Al-Quran dengan cinta Al-Quran, beda. Kalau seorang hobinya main futsal, misalkan orang tua kita, bapak-bapak kita ini, para suami kita, sampai saat ini saya belum bertemu dengan mereka. Ada sering bilang, Ustaz, ayo kapan kita bermain di lapangan futsal sini. Ada beberapa saudara kita di sini, di hari Sabtu katanya ada pertandingan. Ya, berbeda dengan orang yang cinta dengan bola. Kalau hobi, ya bisa saja hobi nonton, tidak bisa main. Tapi kalau sudah cinta, itu luar biasa. Dimanapun dia akan ikut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Saya ingin katakan bahwa al-mahabbah, untuk membentuk pribadi muslim itu harus tanamkan rasa mahabbah ini. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pertama, cinta kepada Rasulullah setelah cinta kita kepada Allah. Cinta kepada orang tua setelah Allah dan Rasul. Jadi Allah, Rasul, kemudian kedua orang tua kita. Lalu ya keluarga yang paling dekat. Suami mencintai istrinya, ya, menyayangi istrinya. Istri mencintai suaminya, kemudian menghormati suaminya. Nah, rasa mahabbah ini kan ada, subhanallah. Sampai seperti itu Rasul mengatakan. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali kad ruziktu hubbaha, itu Rasulullah mengucapkan kepada siapa, Bu? Kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena ada kecemburuan Aisyah kepada Khadijah. Rasulullah selalu menyebutkan nama Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal, ya kan? Masih saja disebutkan kebaikan-kebaikannya, sampai dikatakan bahwa ya Rasulullah, Khadijah kan sudah wafat, yang sekarang bersama kamu itu saya. Ya cintailah saya, gitu kata Aisyah. Itu cemburu. Tapi ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kita ambil pelajaran tadi, al-mahabbah. Makanya dalam keluarga ya, yang baik itu keluarga yang menghadirkan al-mahabbah ini. Kalau tidak ada mahabbah, ya perlu bertanya terhadap diri kita. Sudah terbentuk pribadi muslim sebagai seorang suami, sudah terbentuk pribadi seorang muslimah sebagai seorang istri, atau belum? Nah, maka Khadijah ketika diceritakan karakter Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah oleh Maisyarah, Khadijah sudah rasa cinta kepada Rasulullah untuk mendapatkan, untuk bisa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar bahwa Khadijah itu ingin menikahinya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada pamannya, yaitu siapa pamannya, Bu? Abu Thalib dan Hamzah, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketemu dengan Khadijah bersama pamannya, supaya mengkhidbah, meminang Khadijah bintu Khuwailid. Jadi rasa mahabbah itu sudah ada karena karakter Rasulullah, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Khadijah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah rasa mahabbah ini akan tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini karena Allah. Ya, karena ya kalau rasa cinta yang tidak didudukkan pada tempat yang benar itu juga salah. Mungkin orang mencintai karena hawa nafsu. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah, apa? Ar-rajulani, 2 orang laki-laki saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah. Bertemu ingin memberikan yang terbaik. Kasih nasihat kepada temannya. Mengingatkan dia tentang bahaya kemaksiatan, bahaya keburukan. Ketika berpisah, saling mendoakan ma'as salamah, hati-hati di jalan. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketemu, berbisnis atau berdialog atau berdiskusi, bisnisnya bisnis yang ada unsur riba atau maksiat, dialognya dialog yang tidak baik, tidak ada manfaatnya. Maka Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, harus dia berkata baik atau diam. Tapi ini tidak. Bahasa yang keluar apa? Bisa saja bahasa mencemooh yang lainnya, mengumpat, mencelah, ghibah. Na'udzubillah. Ini bukan bertemu karena Allah. Bukan. Atau melahirkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketemu, yang dilakukan adalah kemaksiatan kepada Allah. Yang dilakukan adalah perbuatan dosa. Ini bukan berarti bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi al-mahabbah. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersama Khadijah, banyak yang kita dapatkan dalam sejarah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Itu sangat didukung oleh Khadijah, dibantu oleh Khadijah. Nah, jadi kesimpulannya adalah pribadi muslim yang baik itu adalah pribadi muslim yang selalu at-ta'awun 'ala taqwa wal bir. Jadi pribadi muslim yang baik itu apa, Bu? At-ta'awun 'ala taqwa wal bir. Saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita ingin menjadi pribadi, sosok pribadi muslim yang baik itu harus saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW dan Khadijah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Coba kita lihat ketika Rasulullah kebiasaan bertahanus tadi, itu Khadijah selalu membantu dengan mengirimkan apa? Makanan dan minuman kepada baginda Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah. Dan sampai luar biasa. Dan ini menunjukkan kemuliaan Khadijah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Satu saat malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, sampaikanlah salam dari Allah dan salamku kepada istrimu, yaitu Khadijah. Ini diinformasikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti sampaikan salam saya dan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada istrimu Khadijah. Dan kegembiraan itu malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, sampaikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rumah di surga. Rumah di surga. Ada dalam sebuah hadis sampai Rasul mengatakan khairun nas, ya khairun nisa, ya, khairun nisa min ahli jannah, ya, sebaik-baiknya wanita yang termasuk penduduk surga itu adalah siapa? Maryam bintu Imran dan wa Khadijah bintu Khuwailid. Maryam, ya, yaitu ibunya Isa alaihissalam. Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid. Dua orang ini wanita yang terbaik dari ahli surga. Dan dalam keterangan yang lain juga Rasul mengatakan ada 4 orang wanita yang termasuk ahli surga, dijamin surga. Siapa? Ya, diantaranya adalah Maryam bintu Imran, kemudian Asia, yaitu istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Saya ingin sampaikan tadi, kesimpulan tadi apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Pribadi muslim muslimah yang kokoh itu adalah pribadi yang selalu bertolong menolong dalam kebaikan ketakwaan. Subhanallah. Kalau tadi Khadijah karakternya seperti itu, selalu membantu Rasulullah, tidak membiarkan Rasulullah begitu saja. Sampai-sampai Rasulullah SAW diketahui oleh Khadijah sebagai seorang nabi nantinya, itu informasinya dari Waraqah. Dan Waraqah ini adalah sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada peran seorang wanita, tentunya Khadijah sebagai seorang istri pada saat itu mencari informasi. Coba kita lihat ketika dakwah baru di awal itu, wahyu yang pertama apa? 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dan Rasulullah tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Setiap diulang oleh malaikat Jibril, iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini dibaca oleh Jibril dan diikuti oleh baginda Rasulullah SAW. Pulang Rasulullah dengan ketakutan, cemas, keluar keringatnya, lemas tubuhnya. Sampai di rumah, mungkin kalau orang yang mudah tidak bisa kuat imannya, ini dia bisa mengatakan juga bahasa-bahasa yang buruk. Apalagi kalau Rasulullah langsung mengatakan begini, saya baru dapatkan wahyu dari malaikat Jibril misalkan. Ya, kalau orang yang tidak kuat imannya atau orang yang tidak mempunyai iman, nggak mungkin dia akan mempercayainya, Bu. Kalau ini disampaikan kepada orang yang belum benar-benar yakin dengan sifat-sifat Rasulullah, yang pada saat itu kan belum ada yang tahu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baru Khadijah, ketika sampai kepada Khadijah dengan kondisi yang seperti itu dan bahasa zammiluni, 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 selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Itu bahasa yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena cemas sekali dengan apa yang baru didapatkan. Takut Rasulullah SAW. Yang tadi saya katakan keringat keluar, fisiknya Rasulullah SAW menjadi lemas. Takut Rasulullah. Tapi subhanallah, baginda Rasulullah SAW malah dihibur oleh siapa? Khadijah. Dihibur oleh Khadijah. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mana kebaikan dan ketakwaan Khadijah di sini? Dan kalau saya lihat kebaikannya. Bagaimana dia memberikan bahasa yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, sekali-kali tidak. Abshir, bergembira kamu ya Muhammad. Ya. La yukhziyakallahu abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu. Sampai seperti itu Khadijah mengatakan, la yukhziyakallahu abadan. Jadi tidak ada rasa cemas yang didukung oleh kecemasan juga. Ini kalau orang yang tidak punya iman, Bu, ada apa ini suami saya? Kenapa dia? Apa yang terjadi? Nauzubillah kalau sampai dikatakan jangan-jangan jangan-jangan kan bahasa-bahasa yang buruk misalkan. Kalau ada suami kita masuk rumah kemudian teriak-teriak gitu kan, rasa takut dia, ini jangan-jangan suami saya kemasukan jin misalkan. Ya kan, Bu? Tapi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dengan tenangnya, dan ini fungsinya juga bagaimana seorang istri yang bisa
menenteramkan hati suaminya, menenangkan hati suaminya, tidak membuat resah. Ada masalah bukan semakin resah, tapi bagaimana kita hadir, kita tampil, membuat seorang suami yang juga merasakan kita sebagai seorang yang bisa memberikan bantuan untuk keluar dari solusi dari kesulitan yang dihadapi. Nah, ini bahasa Khadijah. Kata Khadijah bintu Khuwailid tadi, kalla abshir, sekali-kali tidak. Bergembiralah kamu ya Muhammad, fa wallahi la yukhziyaka Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Fa innaka la tasilur rahim, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, karena engkau adalah orang yang jujur. Silaturahmi, selalu menyambung silaturahmi, Bu. Kemudian engkau adalah orang yang jujur. Wa taksibul ma'dum, engkau adalah orang yang memberi kepada orang yang tidak punya. Ya, wa takrid dhaif, engkau adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang selalu membantu, menolong, memberi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Subhanallah. Ini kan bahasa Khadijah radhiyallahu anha. Bahasa Khadijah yang belum masuk Islam, Bu. Karena pada saat itu kan Rasulullah belum membawa Islam, belum. Ini wahyu yang pertama memang. Artinya yang ada pada Khadijah itu adalah agama Al-Hanif memang. Agama Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Tetapi karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka menyambung silaturahmi, yang berkata jujur, kemudian membantu orang yang tidak punya, memberi makan kepada yang tidak makan, memuliakan tamunya, memberikan hak orang yang berhak menerima, itu sudah ada pada diri Rasulullah. Sehingga Khadijah mengatakan, wallahi la yukhziyakallahu abada, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kamu. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ternyata seorang istri yang bisa membantunya banyak sekali dalam kebaikan. Dari sini berarti membantu dalam apa, Bu? Bisa mendatangkan rasa nyaman kepada suaminya. Ada keresahan, mungkin bisa saja Allah berkehendak tiba-tiba suami kita ya pekerjaannya mungkin bisa dikatakanlah bangkrut misalkan, atau usahanya gagal. Ya, saya cukup berbahagia mendapatkan seorang teman yang juga mungkin kalau dilihat subhanallah dalam kebaikannya berniat untuk membangun sebuah sekolah Islam. Ya, sudah berjalan sekitar 15 miliar, Bu. Dan itu informasinya sampai rampung sekitar 25 miliar sekolahnya. Ya, saya tidak perlu menyebutkan di mana tempatnya, ya, sekolah namanya apa, tapi rancangannya 25 miliar. Ada satu donatur saja, dia ingin menyelesaikan sendiri, tapi baru 15 miliar habis, ternyata usaha dan bisnisnya mengalami kemunduran. Ya akhirnya gimana? Ya kita kembalikan kepada Allah. Akhirnya banyak orang tua yang dibebani juga. Padahal waktu sekolahnya juga memang ada uang pangkalnya. Singkat cerita, yang jelas ada berniat baik. Tapi kalau satu ketika Allah berkehendak bisa saja. Kok Ustaz orangnya berinfak seperti itu masih mendapatkan kerugian atau usaha bisnisnya gagal gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya seperti apa? Satu bulir, satu benih ya melahirkan 7 kemudian ya bertambah menjadi 100. Jadi akhirnya 700. Dari setiap bulir 100, 7 bulir 100, 700 jadinya. Kemudian Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Mestinya kalau 15 miliar dikalikan 100, Bu, berapa? Saya nggak tahu angkanya. Itu kan hitungan manusia di dunia. Dan bisa menjadi real di dunia
tetapi bisa menjadi dan lebih menjadi kenyataan di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ketika saat itu seorang suami dengan kondisi gundah gulana, resah, kenapa saya punya berniat baik, usaha seperti ini, datang yang menjadikan motivasi utama itu adalah istri. Jadi motivator utama adalah seorang istri, motivatornya memberikan rasa ketenangan kepada suaminya. Seperti Khadijah berperan untuk menangkan Rasulullah SAW, ya kan? Nah, ya seperti itu. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita melihat Khadijah ketika awal-awal dakwah Rasulullah SAW, dengan kekayaan beliau radhiyallahu anha diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah Rasulullah. Diintimidasi, dikerasin, ditekan oleh orang-orang Quraisy, dilempar, dicemooh. Siapa yang membela Rasulullah? Khadijah bintu Khuwailid, dan ibunya juga, subhanallah, Fatimah bintu Zaidah, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini peran Khadijah dengan tadhiyah. Jadi tolong menolong dengan mengorbankan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pribadi muslim yang kokoh itu yang tadi, Bu, at-ta'awun 'alal birri wa taqwa ini. Subhanallah. Jadi kalau misalkan di dalam rumah, ya kita sama suami kita, mungkin ada bapak-bapak di sini sama istrinya, contoh dalam kebaikan dan ketakwaan seperti apa? Memotivasi untuk memperbanyak kebaikan, mendorong suaminya untuk selalu salat berjamaah di masjid. Kalau suaminya tidak pernah di masjid, dikasih motivasi. Pentingnya seorang suami salatnya di masjid. Kalau suaminya kurang membaca Al-Quran, mungkin masih malu karena tidak bisa, dikasih dorongan untuk supaya belajar dan belajar dan belajar sampai bisa. Jadi membantu. Kalau suaminya jarang bangun malam, Bu, ibu yang bangun malam, setelah qiyamul lail ambil air dipercikan ke wajah suaminya, biar suaminya juga ikut menghidupkan malamnya. Ya, Bu? Bisa, Bu? Ngamuk, Bu? Ya Allah. Itulah kata Rasulullah, seorang istri yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah seorang istri yang ketika bangun malam lalu dia mengambil air dipercikan ke wajah suaminya. Berat, Bu, ya. Sebaliknya, seorang suami yang akan mendapatkan rahmat Allah dikala dia bangun malam melakukan tahajud, lalu dia mengambil air, dipercikan air itu ke dalam wajah, ke muka wajah istrinya. Nah, ini kan saling membantu dalam kebaikan. Ya, kalau mungkin kita melihat juga, Bu, kalau suaminya capek ya kerja, ya, minimal menjelang subuh 1 rakaat witir gitu. Tapi kalau hari Ahad kan Sabtunya istirahat, yuk kita istirahat lebih awal, habis Isya langsung istirahat. Ya kan? Tidurnya lebih awal, biar kenapa? Bangunnya lebih awal. Enggak berat gitu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan itu adalah sifat orang yang bertakwa. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 15 dan beberapa ayat selanjutnya. Salah satu di antaranya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka yang selalu sedikit tidur di malam hari kemudian bertahajud atau menghidupkan malamnya dengan salat malam. Nah, ini perlu saling membantu, ibu-ibu. Jadi pribadi muslim yang baik adalah pribadi muslim yang saling membantu dalam kebaikan.
Itu kalau dalam keluarga yang kita dalam majelis seperti ini, ada yang membutuhkan bantuan kebaikan dari kita berupa ide, gimana pendapat ya, yang paling baik seperti apa pendapat kamu, saya punya masalah seperti ini, jalan keluarnya seperti apa, berupa ide. Ada yang mungkin membutuhkan dalam bentuk tenaga, saya punya pekerjaan ini tapi kayak saya kerjakan sendiri tidak bisa, kamu bisa membantu saya tidak? Tentunya dalam kebaikan. Mungkin yang bisa membantu dengan materi dan lain sebagainya. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan itu lagi-lagi ada pada diri Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kota Mekah, ya, orang Quraisy ketika memboikot Rasulullah dan kaum muslimin selama 3 tahun. Sampai-sampai kaum muslimin sudah tidak makan. Kekayaan Khadijah pun habis mungkin. Kekayaan Khadijah habis. Diboikot. Tidak ada interaksi, muamalah antara orang-orang kafir Quraisy Mekah dengan Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Orang dekat Rasulullah, paman Rasulullah, Abu Lahab dan istrinya dan yang lainnya juga tidak memperdulikan keluarga mereka yang bersama Rasulullah SAW. Dan mungkin dari situ juga sampai Khadijah meninggal. Kan setelah pemboikotan itu, meninggalnya paman Rasulullah Abu Talib. Kemudian tidak lama kemudian Khadijah jatuh sakit dan meninggal. Makanya dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan yang terakhir mungkin yang patut kita pahami dalam diri Khadijah, sosok pribadi muslimah dan juga sosok pribadi muslim adalah at-tawakkul Allah, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya tantangannya besar yang dihadapi seorang istri melihat suaminya banyak dihina, dicemooh. Tapi optimis, yakin kepada Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada suaminya. Dia yakin. Khadijah sangat yakin. Maka dan ini dilatar belakangi karena rasa tawakal kepada Allah sangat tinggi. Dan ini perlu hadir dalam keluarga kita sesungguhnya. Ya, perlu hadir dalam keluarga kita. Dan orang yang selalu bertawakal kepada Allah ini akan melahirkan juga pribadi-pribadi yang husnuzon, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik pertama kepada Allah. Dan tentunya Khadijah berprasangka baik kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW. Karena sekali lagi karena tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tawakal itu kan ibadah hati, Bu. Bukan nampak, bukan dilihat. Ya, jadi kalau misalkan ketika Rasulullah yang seperti itu kan bisa saja, buat apa saya bersama suami yang selalu dicemooh seperti ini, dihina seperti ini. Ya. Sudah jauh saja dari jarinya. Lebih bagus saya sendiri saja. Kalau saya banyak hartanya, ya kan seperti itu kan, Bu. Tapi subhanallah, karena rasa tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, ya, berapa banyak yang dihabiskan di jalan Allah, dia tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon kepada Rasulullah SAW. Ini juga perlu hadir di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Saya katakan sekali lagi, harus ada pada diri kita, Bu. Ya. Karena dengan tawakal ini rasa optimis, ya, yakin kepada Allah ada bantuannya, dan azan billah, husnuzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, di mana mereka bersama istri mereka, di antara yang selalu saya sampaikan di tempat ini juga kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya, itu karena mereka rasa tawakalnya tinggi kepada Allah. Siti Sarah ketika ditinggalkan, Siti Hajar ya, ditinggalkan di lembah yang tandus yang kering, tidak ada air.
karena suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam ingin menjalankan misi dakwah, yaitu dakwah kepada Allah, ditinggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail di lembah yang tandus, yang kering, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada siapa-siapa. Tapi karena kepergian suaminya karena Allah, Siti Hajar katakan apa? Idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kami. Nah ini kan rasa tawakal, Bu. Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kami di tempat yang tandus ini. Subhanallah. Ya tentunya dengan usaha, kerja keras itu perlu, memang ada. Dia rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk. Ya, ketika kita diuji oleh sedikit apa? Dikurangi fisiknya sakit, sedikit apa? Dikurangi hartanya, bisnisnya tidak lancar, atau bahkan harta ada yang hilang, akhirnya bersuudzon kepada Allah, nauzubillah, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, jangan, tapi mari kita bagaimana bertawakal kepada Allah, ya, melahirkan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian mungkin di dalam keluarga berprasangka baik kepada suami kita. Seorang suami juga berprasangka baik kepada istrinya. Jangan yang ada itu adalah suudzon aja. Sekarang ini, Bu, kadang-kadang yang masuk kan bukan dari orang yang punya nomor ada di sini kan, Bu. Tiba-tiba, ya Allah, ya kok masuk ke HP Ustadz juga, bisa saja. Saya nggak tahu bahasa. Kalau mau tenang, mau ajak komunikasi, hubungi nomor sekian. Nauzubillah. Ada yang masuk seperti itu, Bu, ke HP saya juga. Kalau mau komunikasi katanya, hubungi saya Fulanah nggak ada bintinya, Fulanah gitu, dengan nomor sekian. Nah, tiba-tiba misalkan masuk di HP suami kita, lalu suaminya tidak bawa HP, ibu datang mungkin buka kan HP-nya, wah ini hubungi, nggak jelas nih kayaknya, jangan-jangan suami saya nggak jelas ini, nomor siapa ini yang masuk nih. Nah, yang hadir pertama kali saat itu adalah husnuzon dulu, berprasangka baik dulu, Bu. Jadi penting, dan ini adalah kita bisa dapatkan dari Khadijah bintu Khuwailid, berprasangka baik kepada Allah, bahwa walaupun intimidasi, tekanan-tekanan yang diberikan kepada suaminya, dia tetap meyakini bahwa Allah pasti memberikan pertolongan kepada suaminya. Subhanallah. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kisah Khadijah bintu Khuwailid, walaupun masih banyak sekali, dan saya tidak sekali lagi membicarakan terkait dengan sirah Khadijah secara utuh, secara sempurna, dan bisa kita mendapatkan sirah Ummul Mukminin ini dalam beberapa kitab sirah. Banyak tulisan-tulisan juga yang berbicara tentang keutamaan, kemuliaan Khadijah. Mudah-mudahan dengan penjelasan kami ini juga bisa menambah wawasan ibu-ibu semua terkait dengan kepribadian Khadijah, yang mana bisa ada pada kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Dan marilah, pertama tadi kita hadirkan bi'ah yang baik dalam keluarga kita, ya, nilai-nilai kebaikan kita hadirkan. Yang kedua apa, Bu? Sebelum rasa mahabbah, apa tadi, Bu? Diuji dulu nih. Lupaun, al-ilmu lupaun, al-ilmu itu lupa. Sebelum rasa mahabbah, apa tadi? Husnul khiyar. Ada husnul khiyar, bagaimana kita memilih yang terbaik. Kan ibu-ibu sudah pilih pasangannya kan? Udah lama kan pasangannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang terbaik. Kalau ada yang tidak baik, kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik di waktu-waktu mendatang ini, insyaallah. Kita memilih kajian-kajian Islam yang terbaik, terutama kajian Al-Quran dan Hadis. Saya yakin di masjid ini yang terbaik, insyaallah. Dan sampai terprovokasi dengan kajian-kajian yang membuat kita keluar dari akidah yang benar, membuat kita tidak cinta kepada para sahabat. Kajian-kajian yang membuat kita jauh dari ibadah, kajian-kajian membuat
melahirkan akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nauzubillah. Jangan hadirkan. Makanya pilih yang terbaik, Bu. Ya, kalau kita dengar nonton TV, tontonan TV yang terbaik, acara yang terbaik. Dengar radio yang terbaik. Nah gitu. Husnul khiyar. Nanti kalau misalkan anak-anak kita ya, ke depan carilah yang pasangan mereka itu yang terbaik. Husnul khiyar. Kemudian al-mahabbah. Kemudian apa? Tadhiyah, at-ta'awun, ya. Naam, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, maksudnya adalah pengorbanan, ya. Kemudian dalam kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Ya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? At-tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa pelajaran ini bisa saya yakin banyak kita sudah mendapatkannya. Tinggal ini adalah saling mengingatkan saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah siapakah keturunan dari Khadijah? Dari suami yang pertama Abu Bakar dan yang kedua Fatimah. Kemudian pertanyaan kedua, di manakah negeri Syam saat ini? Atau yang saya maksud adalah sekarang itu namanya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya catat dulu. Ada lagi, Bu? Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya, Bapak dan Mama Maaf, suaranya kurang jelas, Bu. Ulang, Bu. waktu seorang bapak yang bernama yang telah memberikan dana apakah 15 miliar, tapi tiba-tiba dia ketukar loan. Apakah ini merupakan agar dia lebih bertawakal pada Allah dan menjadikan lebih hati-hati dari sebagai ujian dari kawan penyerang. Yang kedua tadi katakan teman bisa langsung masuk surga. Nah, kira-kira Sekali diulang lagi, maaf, Bu. Yang kedua apa? tadi ada orang yang akan masuk surga langsung. Maryam, Khadijah, Asia, dan Fatimah. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Aisyah karena bisa dibuat orang sangat pintar dan sangat banyak apa hadis hadis? Apakah dia dari jaminan surga? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang angkat tangan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu Siti Khadijah meninggal itu berapa tahun menjelang hijrah Rasulullah? Itu yang pertama. Kemudian jarak antara pernikahan Rasulullah ketika meninggalnya Khadijah ke pernikahan dengan Aisyah itu berapa lama? Kemudian Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah apakah sebelum hijrah ketika Rasulullah masih ada di Mekah atau setelah hijrah di Madinah? Bagaimana? Yang terakhir ada apa, Bu? Siti Aisyah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah itu apakah ketika Rasulullah masih ada di Mekah atau sudah hijrah di Madinah? Ya. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya jawab dulu ya. Ya. Saya jawab dulu, Bu. Nanti ada yang menambah, silakan lagi nanti pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari penanya pertama ada dua, yaitu terkait dengan adakah anak keturunan
Khadijah dari suami yang pertama, ataupun yang kedua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa anak dari suami yang pertama ataupun yang kedua. Saya wallahu alam tidak jelas untuk menyebutkan nama-nama mereka, tapi dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah itu sudah terdapat beberapa anak yang dibawa oleh Khadijah. Dan sudah ada beberapa anak yang dibawa oleh Khadijah. Coba nanti saya lihat. Memang ada dalam catatan saya. Dalam catatan saya ada, Bu. Saya ada lihat ini. Tapi perlu dibuka lagi, Bu. Ya, dibuka lagi. Jadi ada, Bu. Namanya nanti saya sebutkan nanti ya, Bu. Insyaallah nanti saya dapatkan, saya akan sebutkan. Kemudian yang kedua tadi wilayah Syam, ya Palestina sekarang, Bu. Palestina dan sekitarnya sekarang. Iya. Jadi Palestina dan sekitarnya itu adalah dikategorikan Syam. Jadi kalau misalkan dulu Rasulullah SAW ya hijrah, ya, dan dikatakan dalam Al-Quran tadi rihlah, ya. Jadi dari Mekah ke wilayah Syam, ya ke sana. Kalau Yaman itu Ethiopia atau Habasyah sekarang. Ethiopia. Nah, ya, jadi kalau misalkan dikatakan Syam, ya Palestina dan sekitarnya. Ya. Kemudian itu dua pertanyaan dari Ibu kan? Yang berikutnya tadi dikatakan bahwa 4 orang istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah, kemudian istri Fir'aun, kemudian bintu Imran yaitu Maryam, anak perempuan dari Imran, karena Maryam tentunya tidak punya suami, ya kan? Ibunya Aisyah alaihissalam. Kemudian Fatimah binti Rasulullah. Apakah Aisyah tidak termasuk min ahli jannah? Tentunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap orang mempunyai kemuliaan di antara hamba Allah. Dan para sahabat Rasulullah memiliki kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga memiliki kemuliaan. Maka yang kita kenal juga ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama, ya, masuk Islam, ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan mereka ini termasuk 10 orang yang diberitakan kabar gembira masuk surga. Aisyah masuk dalamnya? Tidak. Dalam 10 orang sahabat Rasulullah diberitakan kabar gembira masuk surga itu. Tapi di dalam keterangan yang lain ada. Ya, jadi termasuk istri-istri Rasulullah yang lainnya. Makanya kita selalu berselawat juga menyebutkan para keluarganya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini menandakan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang mencaci, menghina para sahabat, ini satu kekeliruan yang besar. Apalagi mencaci istri Rasulullah, menuduh istri Rasulullah seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dicaci oleh golongan tertentu, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Na'udzubillah. Padahal mereka mulia. Allah menjamin mereka kemuliaannya. Sampai Ummul Mukminin, Bu, ketika terjadinya hadisul ifki, ya kan? Berita bohong di mana Abdullah ibn Ubay ibn Salul menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an melakukan perbuatan yang buruk, sampai terjadi sebuah ketegangan dalam keluarga Rasulullah, keluarga dakwah, yang dimana Rasulullah menjauhi Aisyah, tidak menegurnya.
sampai dipulangkan ke orang tuanya yaitu Abu Bakar. Ini kan menggambarkan bahwa satu hal yang mungkin dipandang oleh masyarakat pada saat itu sebuah keburukan. Sebuah keburukan. Dan ini lagi-lagi dibuat oleh orang-orang munafik. Tapi subhanallah, Allah turunkan ayat Al-Quran menjelaskan tentang apa? Tentang kesucian Aisyah. Tentang kesucian Aisyah. Inilah memberikan pemahaman kepada kita bahwa Aisyah Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin adalah juga orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur. Surat An-Nur tentang kesucian Aisyah, saya lupa ayatnya, Bu. Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya dari depannya udah, Bu. Yang dua pertanyaan dari Ibu sudah? Kenapa, Bu? Hah? Oh iya. Yang tadi saya sebutkan 15 miliar. Anggaran sekolah 25 miliar, Bu. 15 miliar baru dikeluarkan. Alhamdulillah masjidnya sudah rampung. Satu asrama putri rampung. Satu asrama putra juga rampung. Karena memang kondisi alamnya sangat butuh biaya besar memang. Ngambil airnya saja susah. Harus 4 kilo dulu. Jadi ditransfer air, digali bor airnya itu 4 kilo baru dipasang pipa sampai ke pesantrennya. Ini kan satu kondisi yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Setelah 15 miliar itu diselesaikan dan belum rampung, saya yakin orangnya tidak menyesal, tidak resah, dan juga tidak merasa pesimis. Ya, juga saya yakin dia optimis karena dia ini yakin bahwa ini adalah janji Allah, kebaikan. Walaupun 25 miliar yang harus diberikan itu, Bu, dia sudah perhitungkan dengan usaha dia, bisnis dia, keuntungan dia setiap bulan itu bisa mencukupi 25 miliar itu. Tapi ternyata tadi saya katakan bahwa selain itu Allah menakdirkan usahanya dia tidak sukses kembali, bukan berarti tidak sukses, bangkrut sama sekali, tetapi tidak mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya. Sehingga tadi saya katakan bahasa untuk melanjutkan itu pun dibutuhkan bantuan dari para orang tua. Diedarkan proposal untuk supaya orang tua bisa membantu. Sebelumnya tidak seperti itu. Bahkan dia tidak mau ada orang lain yang membantunya. Sebab ada salah satu wali murid, udah kasihlah kesempatan bagi kami ya untuk mencium bau surga deh. Gitu. Karena optimis pertama ya, tapi sekali lagi itu takdir Allah. Bukan kesombongan sesungguhnya. Bukan kesombongan dari orang yang menginfakkan. Kalau saya sih doakan semoga orangnya mendapatkan infak. Anaknya pernah ikut lomba di sini. Anaknya pernah ikut lomba tahfidz Quran yang diadakan di masjid sini, Masjid Darussalam, di bulan Ramadan. Saya tahu karena saya pernah ketemu istrinya. Istrinya itu salah satu mahasiswi bahasa Arab saya. Istrinya adalah salah satu mahasiswi bahasa Arab saya, sehingga saya kenal dengan keluarga itu. Ya Allah punya berkehendak. Jadi Ibu, lagi-lagi itu takdir Allah. Orangnya tidak pesimis, tidak resah, tetap dia berusaha dengan usahanya yang semula. Mungkin dia membangun kembali usaha bisnisnya itu. Ya mudah-mudahan Allah menggantikan yang terbaik dan memberikan rezeki yang lebih kepada beliau nantinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya juga turut mendoakan ya kepada beliau dan keluarganya. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, benar, Bu? Yang pertama apa tadi, Bu?
Jaraknya dengan Rasulullah hijrah ke Madinah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita yang lain sampai meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah meninggal, Rasulullah tidak langsung menikah dengan Aisyah. Tapi di dalam riwayat memang Rasulullah menikah dengan Aisyah dikala Aisyah masih berumur 6 tahun. Dan itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj dan sebelum hijrah. Memang sebelum hijrah. Makanya hadis yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan ruhnya saja. Ada hadis yang seperti itu kan, bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dengan ruhnya saja, tanpa jasad, tanpa fisik. Alasannya karena malam itu Rasulullah bersama Aisyah, giliran Aisyah. Mana mungkin Isra dan Mi'rajnya dengan fisik, sementara fisiknya bersama saya. Ada dalam riwayat seperti itu. Tapi para ulama hadis membantah hadis ini. Ulama hadis membantah hadis ini bahwa hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Kenapa lemah? Kenapa dhaif? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah belum nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj beberapa bahkan dan cukup lama baru Rasulullah menikah dengan Aisyah dikala berumur 6 tahun, dan Rasulullah berkumpul dengan Aisyah setelah hijrah di Madinah. Pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berumur 9 tahun. Ummul Mukminin Aisyah sudah berumur 9 tahun. Seperti itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain lagi, Bu? Ada lagi? Apa cukup? Hah? Tidak termasuk Siti Hajar. Apakah termasuk dalam Ahlul Jannah gitu, Bu? Penduduk surga? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan di sini. Apakah Siti Hajar tidak termasuk bagian Ahlul Jannah, penduduk surga? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya Siti Hajar alaihissalam, istri daripada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim adalah seorang Nabiullah, yang tentunya banyak mukjizat juga yang Allah berikan, kemuliaan luar biasa. Dan tidak ada sebuah keluarga, seorang nabi dan seorang rasul di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan kata uswah kecuali pada diri Nabi Ibrahim dan baginda Rasulullah SAW. Kenapa, Bu? Rahasianya apa? Bisa kita lihat. Coba, kenapa Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah menyebutkan kata uswah yang patut diteladani dalam Al-Quran? Padahal Allah punya Rasul yang lain juga ada, Nabi Allah yang lain juga ada. Karena jawabannya adalah Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Ini wallahu a'lam. Ini jawaban dari saya, bahwa mereka berdualah yang bisa membentuk keluarganya yang baik, mendakwakan istrinya menjadi istri yang salihah, istri yang beriman. Coba Nabi Ayub, istrinya tidak ikut. Nabi Nuh, istri dan anaknya tidak ikut. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, teladan yang baik itu pada Rasulullah.
Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ila akhiril ayat. Nah, tentu Bu, ya karena pada saat itu adalah agama yang dibawa adalah Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar adalah istri yang beriman, yang salihah, jaminannya juga pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling apa namanya? Ya, para nabi Allah, para rasul Allah Subhanahu wa taala dan keluarga mereka yang taat dan tunduk mengikuti aturan atau agama yang dibawa oleh mereka, dan ad-dinul hanif, agama yang lurus, itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka lah yang akan bersama nabi mereka yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan buat mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mana ibu ada lagi? Sudah? Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti saya menyampaikan, ada catatan memang Bu. Tadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan anak keturunan dari suami yang pertama, suami Khadijah, atau suami yang kedua, yaitu dari Abu Halalah At-Tamimi dan Atiq bin A'is bin Mahzumi. Ya Bu, insyaallah nanti saya SMS ke pengurus masjid, nanti ke Nur Rahman ya. Nanti saya kirim Bu nama-nama mereka, insyaallah Bu, mudah-mudahan nanti ditanyakan, saya suruh sampaikan kepada ibu nanti, ya. Keturunan nama dari anak Khadijah dari suami yang pertama selain Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas Bu, siapa itu? Al-Qasim, kemudian Abdullah yang dikenal dengan At-Tayyibah atau At-Tahirah. Kemudian siapa lagi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Itu dari Khadijah. Ada lagi keturunan Rasulullah dari seorang istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Siapa? Ibrahim. Tapi Ibrahim ini meninggal di umur 2 tahun. 2 tahun. Dan pada saat meninggalnya terjadi gerhana matahari. Saat meninggal Ibrahim ini terjadi gerhana matahari, dan ada sebagian sahabat mengatakan meninggalnya Ibrahim ini maka terjadilah gerhana matahari. Lalu Rasul mengatakan tidak. Ya, meninggalnya Ibrahim itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Gerhana matahari juga ketentuan Allah. Yang belum lama ini terjadi gerhana bulan Bu, ya kan? Sabtu malam Ahad kemarin banyak yang melakukan salat gerhana bulan. Ya. Nah, itu pelajaran buat kita juga. Ya, bahwasanya Ibrahim anaknya Rasulullah ya bukan siapa-siapa, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan kalau terjadi gerhana, ya harusnya banyak berdoa, bertakbir, kemudian salat sunnah gerhana dan banyak bersedekah. Bukan mempercaya bahwa terjadinya gerhana ini disebabkan manusia tertentu. Itu bagian daripada syirik. Nah, jadi seperti itu. Jadi keturunan Rasulullah itu ada 7 orang, 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun Siti Khadijah dengan suami 2 yang pertama itu nanti coba saya lihat Bu. Sebenarnya ada catatan, saya sempat nyari belum ketemu nih Bu. Allahu alam, karena ada beberapa file di sini, saya lupa tersimpan di file yang mana. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengajar proses perkawinan Nabi Muhammad dengan Siti
proses pernikahan Rasulullah dan Khadijah. Iya. Itu inisiatifnya dari Khadijah dulu, itu karena cerita dari Rasulullah bahwa Nabi Muhammad itu sangat pintar, sangat jujur, cerdas dalam menjalankan perdagangan. Nah, sehingga dia mengusulkan pada pamannya supaya melamar Nabi Muhammad. Nah, yang saya ingat saya hubungkan dengan ada istiadat pandang itu di mana bahwa guru utamanya itu Perempuan. kita dulu melakukan laki-laki gitu. Apakah ini betul karena ini menurut ajaran Nabi Muhammad? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di ini ada penanya menghubungkan dengan kebiasaan di daerah tertentu bahwa yang biasa meminang wanita, Bu, ya. Nah, apakah ini bagian daripada ajaran Rasulullah SAW? Bibi yang dirahmati oleh Allah, tolong dipahami dengan baik ya. Jadi kepribadian Rasulullah sudah diketahui oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dari mana dia tahu? Ya. Sebelum apa? Masyarah ini bersama Rasulullah membawa dagangan Khadijah, keluarga Rasulullah sudah terkenal juga. Keluarga Rasulullah itu sudah terkenal. Bahkan bapaknya Khadijah kan sudah jarak Khadijah dengan Rasulullah berapa tahun? 15 tahun ya. 15 tahun. Bapaknya Khadijah Khuwailid bin Asad dengan kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu selevel. Artinya teman bergaul. Kalau kita baca sirah, kita dapatkan bahwa Khuwailid bin Asad dengan Abdul Muthalib yang namanya Syaibah. Nama kakeknya Rasulullah itu kan sebenarnya Syaibah, bukan Abdul Muthalib. Nama sesungguhnya Syaibah. Karena ketika kakeknya Rasulullah ini lahir, ada uban, ada rambut yang sudah putih, maka dinamakan Syaibah. Syaibah itu orang yang sudah tua. Kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Ada riwayatnya memang. Dia bekerja di Al-Muttalib, kemudian dipanggil sebagai hambanya Muttalib, Abdul Muttalib. Padahal yang seperti itu tidak boleh. Kata Abdul disandarkan kepada nama manusia, tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Hanya ada hadis yang membicarakan, para ulama mengomentarinya, ini boleh bagi Abdul Muttalib saja, karena sebelum datangnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keluarga Rasulullah dari sisi ayahnya Abdul Muttalib itu sudah juga dikenal oleh Khuwailid bin Asad. Ada cerita, Bu, ada dalam kisah, memang pada saat Khadijah ingin meminta kepada ayahnya supaya nikah dengan Rasulullah, itu sempat dimarahin sama ayahnya. Memang keluarga Rasulullah terpandang Abu Talib, tapi Rasulullahnya, karena dilihat Rasulullah ini adalah orang miskin, yatim piatu lagi, bahkan tidak ada orang tuanya. Jadi kalau yang dipuji adalah Abdul Muthalib, itu kakeknya. Kalau yang dipuji pamannya Abu Talib, itu pamannya. Tapi baginda Rasulullah dipandang sebagai orang yang paling miskin. Banyak kita dalam sejarah kita kenal bahwa ketika ada ibu-ibu yang datang dari pedalaman untuk mendapatkan mendapatkan anak asuh, semuanya sudah dapat. Halimah As-Sa'diyah itu belum dapat. Yang hanya ada di kota Mekah cuma Rasulullah. Kenapa yang sudah dapat tidak mau mengambil Rasulullah? Karena dilihat Rasulullah dari keluarga miskin, dipelihara oleh kakeknya. Kemudian nanti kakeknya meninggal, dipelihara oleh pamannya. Tapi di awal oleh kakeknya. Tapi akhirnya diambil juga oleh Halimah Sa'diyah. Dan banyak keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Halimah Sa'diyah ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, awalnya sampai di dalam sejarah itu, Bu, dikatakan bahwa diberikanlah, dilayani bapaknya dengan teman-temannya. Jadi Khadijah ini membuat acara di rumahnya, lalu dia menghidangkan minuman keras juga katanya. Jadi keluarga orang Arab dulu ya kan begitu kan,
bertamu, akhirnya dikasih makan, tapi minuman keras juga ada. Tapi perlu dilihat lagi sejarah ini. Saya ingin apakah ini benar atau tidak, Allahu a'lam. Dalam sejarah itu dikatakan bahwa Khadijah ketika itu menghidangkan makanan dan termasuk minuman-minuman keras, dan sampai ayahnya sendiri Khuwailid bin Asad ini minum dari minuman keras lalu mabuk. Ketika kondisi mabuk ini, dia meminta izin kepada ayahnya. Dan ini kan satu hal yang patut kita selidiki kembali, riwayat seperti ini. Apakah ini riwayatnya sahih atau tidak? Karena perizinan dari ayahnya, tapi ayahnya dalam kondisi mabuk. Dan itu diizinkan. Diizinkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayahnya sadar dan disampaikan itu sempat marah. Lalu Khadijah mengatakan, bukankah ayah sudah merestui atau menerima permohonan ini? Tapi Rasulullah bukan minta, bukan berarti Rasulullah datang meminta. Dan itu Khadijah belum menyampaikannya. Atau keluarga daripada Khadijah datang kepada keluarga Rasulullah, bukan. Cuma memang Rasulullah Khadijah bintu Khuwailid tidak salah mengirim satu utusan yang bernama Nafisa. Nafisa ini saudara perempuannya Lu'ai bin Umayyah. Ya, Lu'ai bin Umayyah. Jadi Nafisa inilah yang dijadikan sebagai yang menjembatani datang kepada keluarga Rasulullah, bukan masyarakat. Jadi Khadijah menyuruh Nafisa datang kepada keluarga Rasulullah untuk membicarakannya. Keinginan daripada Khadijah. Dan disitulah direspon. Maka Rasulullah SAW menyuruh pamannya Abu Talib dan Hamzah untuk mendatangi keluarga Khadijah. Dan pada saat itu bukan mendatangi ayahnya, yang didatangi adalah pamannya Khadijah. Dan akhirnya dinikahkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah ini menjadi sebuah landasan syar'i, landasan Islam? Saya jawab wallahu a'lam pertama. Tapi yang kedua, saya katakan bahwa ini belum datangnya Islam. Dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah belum datang Islam. Tapi Khadijah berada dalam agama Al-Hanif. Dan Rasulullah juga berada dalam agama Al-Hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak menyembah berhala. Ya kan, Bu? Kan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah kan belum datang Islam, Bu. Maka kalau ibu menanyakan apakah ini bagian daripada syariat Islam, seorang wanita meminang seorang lelaki dan ada pada daerah tertentu, saya katakan pertama wallahu alam, kalau kedua menurut saya belum dikatakan sebagai sebuah syariat Islam, karena pada saat itu belum ada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Al-Quran itu turun sebagai syariat yang baru bagi Rasulullah, yang dikatakan sebagai syariat Islam ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Kemudian bahasa-bahasa Rasulullah itulah yang dijadikan sebagai hadis. Dan dalam perjalanan para sahabat, saya belum menemukan, Bu, saya belum menemukan seorang wanita datang meminang seorang sahabat. Bahkan juga anak wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kalau kita baca, Rasulullah tidak datang untuk meminta siapa, tapi menawarkan mungkin seperti Zainab, kemudian Ummul Kulsum dan juga Ruqayyah. Bahkan Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Itu juga merupakan sejarah yang patut kita pahami. Jadi kalau saya pahami bahwa belum ada wanita di masa Rasulullah SAW yang meminta seorang laki-laki atau mengkhitbah, meminang seorang lelaki dan akhirnya dijadikan sebagai syariat. Yang ada adalah hadis Rasulullah banyak menceritakan tentang menyuruh seorang sahabat untuk meminang, mengkhitbah seorang wanita. Jadi seperti itu, Bu. Allahu a'lam. Jadi ya, jangan sampai kita jadikan itu sebagai syariat. Perlu kita kembalikan lagi kepada syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW. Kalau memang kebiasaan satu daerah tertentu itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, ya tidak kenapa. Tapi kalau bertolak belakang jangan kita ikuti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab.
Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup pertemuan ini sampai jam 11 karena sudah kurang 3 menit sebelum kita menutup. Dan sebaik-baiknya doa kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Alangkah baiknya juga ini kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ini wasilah yang baik dengan amal saleh kita menuntut ilmu. Kemudian kita juga berkumpul bersilaturahmi dengan satu dengan yang lainnya. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga dengan amal kebaikan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أصلح أنفسنا وزكيها وأنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة يا رب العالمين اللهم اكتب لنا من أهل الخير اللهم اكتب لنا من أهل المتقين يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين والمشركين والشيوعيين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمت يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu